Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Terima kasih buat waktunya untuk Pak Dede dan rekan-rekan di Unpam. Perkenalkan, nama saya Rizky Widodo. Izin membawakan materi PPT terkait komunikasi dalam lingkungan organisasi, khususnya di bab 9. Komunikasi menurut ruang lingkup. Menurut ruang lingkup, terjadinya komunikasi dibedakan menjadi dua. Ada komunikasi internal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi saja. Dan berikutnya ada komunikasi eksternal, yaitu pertukaran informasi terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Komunikasi internal maupun eksternal dapat berlangsung melalui saluran formal maupun informal. Adapun berikutnya bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal yang formal adalah komunikasi yang direncanakan antara orang dalam, contohnya surat, memo, email, pesan instan, mungkin bisa dari WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, yang mengikuti rantai hierarki dan dalam struktur organisasi. Yang informal ada pun komunikasi kasual antara karyawan, seperti email, pesan instan mungkin antara atasan dan bawahan, percakapan tatap muka langsung, dan telepon yang tidak mengikuti rantai hierarki dalam organisasi. Adapun eksternal sebaliknya, yaitu komunikasi yang direncanakan antara organisasi dengan orang-orang di luar, misalnya surat, laporan, memo, email, situs web, pesan instan, konferensi pers, dan lain-lain. Adapun informasi terkait komunikasi eksternal yang informal adalah komunikasi kasual dengan para pemasok, pelanggan, investor, orang di luar, baik percakapan tatap muka, email, pesan instan, dan telepon. Berikutnya komunikasi menurut kelangsungannya. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Adapun penjabaran daripada komunikasi langsung, proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Adapun komunikasi tidak langsung adalah proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi lainnya. Berikutnya komunikasi formal. Komunikasi yang mengalir secara garis komando atau tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Di seluruh jaringan formal internal, informasi mengalir dalam arah. Contohnya, aliran ke arah bawah, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, top and down, downward, dan communication. Aliran ke arah atas, yaitu komunikasi dari bawah ke atas, bottom up, atau mungkin disebut juga dengan upward communication, itu seperti komunikasi dari bawahan ke atasan. Yang ketiga, aliran horizontal, yaitu komunikasi horizontal atau lateral communication, jadi komunikasi percakapan mungkin selesai secara formal di kantor, mungkin jam makan siang, jam makan sore, diskusi, dan sebagainya, itu salah satu bentuk aliran komunikasi horizontal. Masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai perbedaan fungsi yang sangat tegas. Berikutnya komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Tujuan komunikasi dari atas ke bawah ini adalah pemberian pengarahan, instruksi kerja, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada karyawan, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Berikutnya komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Tujuan komunikasi dari bawah ke atas antara lain menyampaikan informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, menyampaikan informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas
yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, menyampaikan saran-saran perbaikan dari bawahan. Yang terakhir, menyampaikan keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Komunikasi informal, walaupun sudah tersedia jalur komunikasi formal, keberadaan jalur komunikasi informal tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, baik di pekerjaan ataupun aktivitas harian. Dengan jalur komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam organisasi tanpa melihat kedudukan, hierarki, jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Mereka dapat membicarakan masalah-masalah khusus yang terkait dengan situasi kerja. Mohon maaf, ini ada tipe, harusnya situasi kerja yang ada dalam organisasi maupun masalah umum, seperti humor, olahraga, keluarga, seni, musik, TV, politik, dan lain sebagainya. Komunikasi menurut sifat dan jumlah komunikan. Ada komunikasi antar pribadi atau KAP, dalam artian komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Komunikasi antara dua orang dalam situasi disebut juga komunikasi diadik. Berikutnya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik media cetak, elektronik, dikelola oleh suatu lembaga, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Berikutnya tujuan komunikasi antar pribadi. Ini menurut para ahli, khususnya menurut Purwanto, 2006, mereka ada kajian beberapa tujuan komunikasi antar pribadi meliputi menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang tersebut mengetahui sesuatu, berbagi pengalaman tentang suka duka kehidupan yang mungkin berharga bagi orang lain, menumbuhkan simpati atau sifat positif untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Keempat, melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat kedua belah pihak. 5. Menceritakan kekecewaan atau kekesalan kepada orang lain sehingga dapat mengurangi beban pikiran. Menumbuhkan motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik dalam positif, yang baik dan positif. Kesimpulannya, komunikasi adalah sarana berhubungan dalam sebuah organisasi. Organisasi mencakup keseluruhan kegiatan apa yang telah direncanakan, dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun diperlukan komunikasi yang baik agar apa yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Dan dalam organisasi terdapat bermacam-macam hambatan. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut diperlukan umpan balik agar tercipta iklim komunikasi dua arah, dalam artian komunikasi. Saran mungkin seorang PIC, manajer ataupun pimpinan, baiknya melakukan komunikasi dengan seluruh aspek dalam organisasinya supaya tercipta lingkungan kerja yang baik, dan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan tentunya akan lebih baik. Terima kasih, demikian penyampaian dari saya. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Pak DT dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.